Itu yang nggak boleh nanti. salam kalau ini. Ini yang mana? Halaman berapa? TikTok 103. punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Di follow. Halaman 103. Sifatus sholati, sifat sholat. Lihat catatan kaki. Khosotan diambil atau diringkas min kitabi dari kitab sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Albani milik Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi ini diringkas dari kitab sifat sholat Nabi milik Syekh Al-Albani. Dan ana yakin semua antum awal-awal kenal sunnah yang dibaca sifat sholat Nabi, kitab sholat Nabi milik Syekh Al-Albani. Rata-rata benar atau enggak? Baru ketemu. Itu ngetren dulu. Iya, baru ya. Iya. Baru kenal sunnah itu sudah. Ya, ada punya wiridnya itu. Khatam. Karena bagus, memang bagus, kitabnya itu bagus. Nah, seakan-akan pokoknya inilah yang tanda petik yang tepat ya. Sebelum melihat pendapat-pendapat lain, misalnya sifat sholat Nabi, penjelasannya Syekh bin Baz, penjelasannya Syekh Utsaimin. Nah, sehingga bisa dicap atau dinilai kalau duduknya kayak gini bisa Ada yang nanya. ya. Kalau sujudnya pakai tangan duluan bisa. Kalau itu duluan bisa juga. Iya. Bisa jawab kalau ada yang tanya. Kalau duduknya iftirash, nah bisa Di juga. situ. Tidak ada soalnya. Nah, karena memang bagus gitu. Penjelasannya itu panjang lebar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qoma apabila melaksanakan ila sholati sholat istaqbala menghadap al-Ka'bah qa'iman dengan berdiri qariban mendekat minas sutrati ke sutra mendekat ke sutra min itu enggak kalau sudah terpraktikkan di kalimat dan mesti diartikan dari ya. Mendekat dari sutra. Ini gimana? Mendekat dari sutra atau mendekat ke sutra? Jadi min itu tidak harus diartikan dari. Kalau sudah ada di sebuah kalimat. Qariban mendekat min ke as-sutrati sutra. Wa kana dan beliau sallallahu alaihi wasallam yaqul membaca bersabda innamal a'malu binniyat sesungguhnya setiap amal itu ada niatnya dan sesuai niatnya ada niatnya dan sesuai niatnya wa innama likulli imri'in ma nawa dan sesungguhnya setiap orang
manawa mendapatkan sesuai niatnya. Setiap orang mendapatkan sesuai niat. Ini sudah dijelaskan, niat itu dari segi akidah berbeda dengan dari segi fikih. Kalau dari segi akidah, niat maksudnya ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Dari segi fikih, niat itu membedakan antara yang wajib dengan yang sunnah, dan membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Jadi dibedakan niat maksudnya di sini dari segi akidah, dia karena apa? Karena siapa? Kalau dari segi fikih, niat di sini membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya, atau antara ibadah dengan adat, dengan kebiasaan, antara ibadah dengan adat, kebiasaan. Dan pembeda antara ibadah yang wajib dengan yang sunnah. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam yastaftihu, membuka as-sholata, sholatnya biqauli, dengan mengucapkan Allahu Akbar. Membaca apa? Allahu Allahu Akbar. Dengan beberapa ketentuan, lafaz Allahu Akbar tidak boleh diganti dengan lafaz yang lainnya. Baik lafaz jalalah Allahu antum ganti dengan nama Allah yang lain, misalnya Ar-Rahmanu Akbar, batal salat itu. Ya. Atau Ar-Rahimu Akbar, batal salat itu. Kan sama nama Allah, ya memang sama, tapi tidak bisa yang sholat. Atau lafaz akbarnya antum ganti Allahu Akbar, kan sama itu, maha besar, ya memang sama, tapi tidak bisa untuk batal. Atau panjang pendeknya Allahu Akbar, apa artinya? Apakah Allah maha besar? Batal sholat itu. Ya. Jadi niatnya mau panjang Allahu Akbar, batal. Jadi yang panjang di lamnya Allahu Akbar. Wa kana yarfa'u yadayhi ma takbir, dan beliau mengangkat kedua tangannya ma'a bersamaan at-takbir, takbir. Mengangkat kedua tangan bersamaan takbir. Kalau lihat di sifat sholat Nabi Syalbani asli, beliau menyebutkan 3 kondisi takbiratul ihram, mengangkat tangan bersama lafaz takbir. Pertama, mengucapkan Allahu Akbar bersamaan dengan takbir. Jadi bersamaan Allahu Akbar. Yang kedua, mengangkat tangan dulu baru takbir. Allahu Akbar.
Yang ketiga, takbir dulu baru ngangkat tangan. Allahu Akbar. Ya, itu penjelasan penjelasan ulama bahwasanya Nabi itu ada 3 kondisi. Namun ada yang menjelaskan lagi bahwasanya 3 kondisi tersebut tetap berada dalam lafaz Allahu Akbar, angkat tangannya. Maksud yang bersamaan adalah pertama Allahu Akbar, ini sama. Maksudnya bersamaan itu adalah di awal takbir, di awal angkat tangan. Allahu Akbar. Atau yang kedua, di tengah-tengah angkat tangan. Di tengah-tengah angkat tangan. Allahu Akbar. Angkat tangannya itu di tengah-tengah takbir. Di tengah takbir. Jadi bisa angkat tangan itu di awal takbir. Jadi yang pertama Allahu itu angkat. Allahu Akbar. Yang pertama. Yang kedua Allah baru angkat. Jadi baca dulu Allah baru angkat. Wa Akbar. Ya. Atau di akhir Allahu Akbar. Ya. Jadi intinya ada 3 kondisi. Pertama di awal berbarengan, yang kedua di tengah-tengah, yang ketiga di akhir. Yang ketiga di akhir. Nah, jadi kalau kita lihat penjelasannya ustadz-ustadz kita, itu ada yang menjelaskan dia terpisah antara maksudnya di awal, di tengah, dan di akhir itu kalau berbarengan semuanya sepakat bareng. Dan ini yang paling banyak dipakai sama Nabi. Jadi lebih amannya berbarengan. Antum bacanya gimana? Berbarengan kan? Ya sudah, itu yang paling banyak. Hanya saja Syaribani menyebutkan pernah juga Nabi kondisi yang kedua, pernah juga kondisi yang ketiga. Tapi kebanyakannya yang pertama. Makanya di sini disebutkan wa kana yarfa'u yadayhi ma'at takbir. Beliau mengangkat kedua tangannya berbarengan sama takbir. Ya, berbarengan sama takbir. Jadi baru Allahu Akbar. Nah, itu memang sudah yang mayoritasnya Nabi lakukan. Mayoritas yang Nabi lakukan. Ya. Tsumma yad'ul yumna, kemudian meletakkan tangan kanan yumna. Siapa yang alal yusra, di atas tangan kiri, fawqa sadrihi, di atas apa sadri? Dadanya. Di atas dada itu maksudnya nempel ya, bukan terus ada dada nempel. Ya, nempel ke dada. Nempel ke dada. Hanya saja boleh apakah di atas atau pas atau di bawah dada. Lalu kalau Ustaz Firanda di mana? Hah? Di bawah dada.
Karena memang hadis tentang meletakkan kedua tangan di atas dada itu diperselisihkan hadis ini, apakah sahih atau tidak. Ya, ya. Nah, pokoknya jangan sampai di bawah pusar. Summa yarmi bi basarihi, kemudian apa yarmi? Melemparkan bi basarihi, penglihatannya, nahwal ardi, ke arah tanah, ke arah bumi. Jadi yang tolak-tolak atau melihat lampu, lihat cecak di atas, lihat ke bawah. Jadi ke tempat sujud. Summa yastaftihul qira'ata, kemudian membuka bacaan. Ini setelah meletakkan tangan di atas dada, beliau membuka bacaan bi ad'iyatin, dengan doa katsiratin yang banyak, mutanawwi'atin, dan bermacam-macam. Doanya nanti belakangan, ya. Jadi beliau itu membuka bacaan setelah takbir apa? Doa yang banyak, yang bermacam-macam. Yahmadullah ta'ala fiha, beliau memuji Allah Ta'ala di dalamnya, wa yumajjiduhu, dan beliau mengagungkannya, wa yusni alaihi, dan beliau yahmadu sama yusni, yahmadu sama apa? Memuji. Wa yusni alaihi, dan beliau kalau itu apa? Menyanjung. Ya, sama ya, menyanjung, memuji. Wa yusni alaihi, dan beliau menyanjungnya. Tsumma yasta'idu billahi ta'ala minasyaitonir rajim. Kemudian beliau berlindung kepada Allah Ta'ala dari syaitan yang terkutuk. Bacanya gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya. Tapi ulama menyebutkan bahwasanya lafaz ta'awud ini tidak ada dalam hadis. Jadi antum bebas mau ta'awudnya gimana? Bisa langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bisa a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya. Dalam hadis lafaz asli ta'awudnya gimana? Bukan. Itu disebutkan, disampaikan oleh siapa lupa. Nah, coba dulu sering senyum tuh. Tidak tahu saat sombong. Aduh, tidak terlintas namanya. Ya nanti lah. Tapi beliau menyebutkan lafaz ta'awudnya itu tidak ada dalam hadis. Nah, jadi antum boleh pakai lafaz ta'awud yang mana aja. Summa yaqra'u, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, wala yajharu biha, dan tidak menjaharkannya. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim dan tidak menjaharkannya. Ya. Sehingga Bismillahirrahmanirrahim ini wajib enggak? Wajib menurut Syalbani. Ya. Menurut apa? Ulama yang lain tidak. Ini di luar Al-Fatihah. Gimana? Di luar Al-Fatihah.
Yang mana? Maksudnya bismillahnya ini. Belum. Iya, sama Al-Fatihah. Kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah Iya, setelah alhamdulillah apa namanya, sebelum alhamdulillahirrahmanirrahim itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Kayak. Nah, apakah Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk Al-Fatihah atau tidak? Ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat. Untuk memilih mana? Termasuk Al-Fatihah enggak? masuk. Termasuk Al-Fatihah. Kalau termasuk Al-Fatihah, maka antum harus bacanya nanti Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena itu ayat ketujuhnya. Tapi kalau antum berpendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk Al-Fatihah, maka ayat pertama apa? Alhamdulillah. Sehingga ketika baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ayat ke-6-nya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat ke-7-nya. Iya, harus konsisten kan. Kalau mau nganggap Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah. Tapi kalau berhenti bacanya Ustaz. Nah, yang siapa itu? Yang viral dulu? Tidak boleh berhenti. Syekh Aiman. Syekh Aiman. Karena itu menganggap bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah. Makanya ditegur kan di dalam video tersebut. Di dalam video tersebut ada yang berhenti Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Enggak boleh. Anda kalau pakai mushaf Madinah itu harus digabung. Kalau enggak, Anda harus lanjut, gak kuat berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wairil. Ada di mana itu pakai kayak gitu. Ya anak nangkep ini ngikutin siapa itu tadi? Iya, dia dulu tapi memang Al-Fatihah itu termasuk ayat Gimana? di Al-Quran. Iya, kalau di Mushaf Madinah ditulis Bismillahirrahmanirrahim satu. Nah, tapi sebagian ulama menyatakan, diantaranya Syekh Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk Al-Fatihah. Dan harus digabung. Kalau antum menganggap Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat pertama, digabung memang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena Nabi berhentinya satu ayat. Ya kan? Tapi kalau dia beranggapan Bismillah termasuk satu ayat pertama, apakah boleh dijaharkan Ustaz? Di mana? Kalau ini kan tidak boleh Ustaz. Baca Bismillahnya itu tidak boleh Keras kan? jahar. Yang masalah keras. Adapun masalah mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim atau tidak, itu beda pendapat. Ya. Beda pendapat. Tidak, maksudnya karena dia maksudnya Meyakini. yakin kalau Al-Fatihah Bismillah itu termasuk Al-Fatihah. Tetap ya kita katakan sah. Nah, kita katakan sah. Nah, Kan Al-Fatihah dibagi dua, setengah untuk aku, setengah untuk hambaku. nah Nah, itu tengah-tengahnya. itu ada penjelasannya. Cem. Di antara iya benar itu ada hadisnya. Nanti itu yang nanti menentukan sebetulnya Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah atau tidak. Di grup aja Pak. Ya. Ya langsung Gimana? aja. Di grup voice. Enggak langsung aja. Mungkin ada di sini. Sini. Live. Ada.
Ini. Oh, lihat. Live. Live. Nah, hijau. Ini. Itu hijau. Nah. Di antara yang berpendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu dikeraskan itu sahabat Imam Bukhari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini jadi antum supaya nggak nyalakan yang mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Harus tahu bahwasanya mereka juga punya dalil. Dalilnya apa? Dalilnya adalah suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ngimami sholat. Dan beliau mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mengeraskan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Setelah salam kanan kiri belum menghadap kepada makmum, kemudian mengatakan saya adalah orang yang paling persis sholatnya dengan Nabi. Kepada beliau, saya adalah orang yang paling persis sholatnya dengan Nabi. Nah, sedangkan tadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengeraskan bismillah. Adapun yang berpendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu tidak dikeraskan berdasarkan hadis tentang sahabat yang menyatakan aku sudah sholat di belakangnya Rasulullah SAW, di belakangnya Abu Bakar As-Siddiq, di belakangnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan aku tidak pernah mendengarkan mereka mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk harus berdoa masalah fikih, ya, masalah fikih. Sebelumnya tahu belum dalilnya tentang mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim? Tahu nggak? Itu salah satunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu surat pendek juga pakai Bismillah dijahitkan itu. Atau cuma Al-Fatihah aja? Setelah Al-Fatihah maksudnya. Yang mana? Yang Abu Hurairah. Bismillahnya itu. Surat pendek Al-Fatihahnya itu maksudnya. Surat pendeknya juga pakai Bismillah jahat. Kamu mau tanya kalau yang setelah kalau surat yang lainnya. Namun apabila dalam Al-Fatihah saja mengeraskan, tentu dalam surat lain lebih mengeraskan lagi, bukan lebih mengeraskan lagi, lebih iya lagi gitu. Ya. Nah. Cuma anak mengambil pendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ini bukan termasuk Al-Fatihah. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti aku bisa nilai sendiri mana yang lebih kuat, ya, mana yang lebih kuat. Allah Taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini." Aku membagi sholat antara diriku dan antara hambaku dua bagian. Fa'idha qala, apabila membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi dalam hadis langsung baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Qala Allah Ta'ala hamadani abdi, hambaku sudah memujiku. Wa idha qala Ar-Rahmanir Rahim, apabila membaca Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah Ta'ala, maka Allah mengatakan asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Tadi yang asna. Fa idza qala, apabila mengatakan maliki yaumiddin,
Qala Allah Ta'ala majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim, apabila iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang keempat, ya kan? Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah Ta'ala berfirman, hadza baini wa baina abdi, ini antara diriku dan antara hambaku. Wa idza qala, kalau membaca ihdinas siratal mustaqim, qala Allah Ta'ala dari abdi, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ini untuk hambaku, ini doa. Wa idza qala, mana ihdinas siratal mustaqim, hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala, ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Nah, sampai situ hadisnya. Sehingga alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya kan? Karena dari alhamdulillah. Sekarang tadi hadisnya bahwasanya aku membagi sholat dua. Cocoknya, atau lihat sendiri, cocoknya kalau dibagi dua, yang tengah yang mana nih? Yang keempat. Yang ini kan? Berarti alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan harus tiga setengah kan? Ini antaraku dan hambaku. Tapi kalau antum bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang yang tengah yang mana berarti? Bismillahirrahmanirrahim arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Cocok enggak maliki yaumiddin dibagi dua? Maliki. Cocok enggak? Ayo jawab. Antum nilai sendiri. Mana yang di tengah? Maliki yaumiddin, apakah maliki yaumiddin atau yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Iya. Yang di tengah. Yang di mana? Yang cocok. Karena hadisnya jelas. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari. Ya, sehingga bismillahirrahmanirrahim itu termasuk atau tidak, antum silakan. Nah, ini penjelasannya Syekh Utsaimin dalam tafsir Busam. Terus alasannya untuk yang menyetak mushaf ini, kenapa Bismillah di Al-Fatihah itu dikasih ayat pertama penulisannya? Bahkan semua surat ayat pertama, antum lihat. Misal bagi itu meyakini semua surat itu bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, kecuali At-Taubah. Coba ya antum lihat. Iya. Lebih cocok lagi tidak? Ya itu pendapat. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu termasuk Al-Fatihah, termasuk Al-Baqarah, termasuk An-Nisa, termasuk Al-Imran, terus sampai An-Nas. Terus ada lagi yang ana dengar itu innahu min sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jelas itu termasuk Al-Qur'an. Semuanya sepakat. Iya. Yang mengingkari kafir. Pertanyaannya apakah termasuk surat Al-Fatihah atau tidak? Tapi kalau apakah termasuk Al-Qur'an? Ya. Jelas. Semuanya sepakat. Yang mengingkari kafir. Gitu ya. Tsumma yaqra'ul Fatihata wa yaqtuha ayatan-ayatan. Kemudian baca Al-Fatihah, kemudian memotongnya ayat per ayat. Ayat per ayat. Sehingga itu harus itu tadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin gabung. Karena itu satu ayat. Kalau antum nganggap bismillahirrahmanirrahim termasuk. Tapi kalau enggak, antum potong siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat 6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat 7. Ayatan.
Fa idza taha min al-Fatihati, kemudian apabila selesai dari Al-Fatihah, qala amin. Beliau membaca amin. Nah, ulama beda pendapat apakah berbarengan dengan aminnya imam atau tidak, itu boleh atau tidak. Boleh atau tidak. Nah, yang jelas dalam hadisnya itu zahirnya lebih condong pada bacanya itu berbarengan sama imam. Berbarengan sama imam. Kecuali tidak kedengaran suara imam. Itu silakan baca amin. Maka selalu agak kedengaran. Kalau kedengaran ketika imam A, antum amin. Ya. Syalbani mendapat bahwasanya nunggu selesainya imam amin baru makmum amin. Antum pernah dengar ini? Ya? Ya kan? Nah, jadi imam selesai amin dulu. Waladhdallin amin baru makmum amin. Kan harus diikuti. Ya, karena hadisnya itu lafadznya fi'il madhi. Nah, fi'il madhi. Wa yajharu, kemudian menjaharkan wa yamuddu biha sautahu, dan memanjangkan suaranya. Amin, dijelaskan, dikeraskan dan memanjangkan. Amin. Tsumma yaqra'u ba'dal Fatihati, kemudian membaca setelah Al-Fatihah suratan ghairaha, surat yang lainnya. Ya, jangan panjang, jangan pendek, tengah-tengah. Jangan tuh baca Al-Baqarah. Karena baru hafal Al-Baqarah, baca Al-Baqarah. Jadi sahabat saja ditegur sama Nabi. Nabi sampai marah, sampai naik mimbar untuk tegur sahabat yang baca Al-Baqarah. Ya, apalagi antum. Lanjut. Baru sampai madaluhum sudah tidak ada mau. Moderator. Saya kulus sudah itu anak. Saya kulus sudah. Ya, namun sahabat kuat. Daripada isya sampai sahur itu sholat malam kuat sahabat. Wa kana yutiluha ahyanan. Kadang-kadang beliau memanjangkan surat setelah Al-Fatihah, panjang-panjang. Wa yaqsuruha ahyanan, dan kadang yang pendek. Kadang yang pendek. Ahyanan apa? Kadang-kadang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yajharu bil qiraati fi sholati subhi, menjaharkan bacaan di salat subuh. Wa fi raka'atainil ulayaini, dan di dua rakaat pertama. Ulayaini apa? Pertama. Dua raka'ataini ulayaini. Dua rakaat pertama minal maghribi wal isya'i, dari salat maghrib dan isya. Wa yusirru biha fi dhuhri wal asri, dan mensirkan di salat zuhur dan asar. Wa tsalitsati, dan rakaat ketiga minal maghribi, dari maghrib itu disir. Wal ukhrayaini, dan yang kedua lainnya, ini nomor kedua, dua rakaat kedua minal isya'i, dari salat isya. Ini yang disirkan. Wa kana yajharu biha aidan, dan beliau menjaharkan juga fi sholatil jumu'ati, salat Jumat, wal idaini, dan dua hari raya, wal istisqa'i, dan istisqa. Apa istisqa? Minta hujan. Wal kusufi, dan kusuf. Apa kusuf? Gerhana matahari dan bulan. Wa kana yaj'alu rak'atainil akhirataini, dan beliau menjadikan dua rakaat yang akhir aqsara. Apa aqsar? Lebih pendek minal ulayaini, dari dua rakaat yang pertama, qadran nisbi, sekadar separuhnya. Ya, jadi kalau dua rakaat pertama itu pakai 30 ayat,
Kemudian rakaat kedua itu pakai 25 ayat. Rakaat ketiga itu 15. Nah, 20 atau 15. Pokoknya separuhnya dari 2 rakaat yang pertama. Qadra khamsa asyarata ini. Qadra khamsa asyarata ayatan. Ya sekadar 15 ayat. Wa rubbama dan terkadang iktasara fihima meringkas keduanya ini maksudnya apa? Rakaat ke 2 rakaat ke 2 di Isya atau di Maghrib rakaat ketiga, kalau Isya rakaat ketiga dan keempat alal Fatihati dengan Fatihah saja. Terkadang berarti rakaat ketiga, rakaat keempat boleh nggak baca surat lain? Boleh. Boleh. Kalau di sini boleh. Ya. Dan terkadang beliau dengan Fatihah saja. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam, dan ana yakin antum cuma Fatihah saja. Kan diringkas ini Ustaz katanya. Hanya baca surat Al-Fatihah saja. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam idza faragha, apabila selesai minal qiraati dari bacaan, sakata saktatan, diam sejenak. Jadi jangan misalnya ya qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar. Misalnya sakata saktatan, diam dulu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar. Ada jeda. Iya. Hewan, Allahu akbar. Tsumma rafa'a yadayhi wa kabbara wa raka'a. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, wa kabbara dan bertakbir, wa raka'a dan ruku'. Wa kana yad'u kaffaihi, dan beliau meletakkan kedua telapak tangan beliau ala di atas rukbataihi, kedua lutut, wa yufarriju dan membuka apa yufarriju, merenggangkan baina antara asabihi, jari-jari beliau. Asabi jamak dari isbah. Wa yumak, jangan usbuk ya. Kalau usbuk minggu. Wa yumakkinu yadaihi, dan apa? Menekankan. Wa yumakkinu, menekankan yadaihi, kedua tangannya, min rukbataihi, pada kedua lututnya, ka'annahu, seakan-akan qabidun, beliau menggenggam alaihima, pada kedua lutut tersebut. Jadi ditekan dan seakan-akan menggenggam. Nah, bukan memang ini. Ada nggak yang ini? Ada. Nah, atau di atasnya atau di bawahnya? Ada yang gini? Ini genggam. Ya, Kalau gini pernah lihat kan? Kalau gini ini katanya. ya nyetop. Buat bunyi. Ada lagi saat sujud nih. Pernah lihat? Ada lihat Itu ada. kayak ngukus apa ya? Batal ya kayak gitu. Ya, iya, karena dia tidak meletakkan. Bapak ya. Hukumnya kan wajib. Anak-anak ya. Meletakkan. Termasuk Bukan cuma anak-anak, yang anak ketahui bapak-bapak. termasuk kayak gini kan? Ada yang kadang enggak? Iya. Pokok gitu. Iya sama juga. Dia kan tidak meletakkan. Iya. Enggak dianggap tangannya Kepungkung. enggak bisa. Enggak dianggap Ya. satu Kena tangan. stroke, keker enggak bisa. Oh, itu. Keker. Wa kana yujafi mirfaqaihi an jambaihi, dan beliau saat rukuk ini masih ya, yujafi, menjauhkan, apa yujafi? Menjauhkan mirfaqaihi, kedua sikunya, an jambaihi, dari kedua lambungnya. Apa jambaihi? Kedua lambung. Jadi dijauhkan, jangan nempel. Ya. Kalau nempel wek-wek. Kayak A.
Yang benar lurus begini Pak. Apa sedikit itu. Ya pokoknya menjauh. Kalau menjauh gimana? Berarti agak Iya. Kalau gini tidak bisa, tetap dia agak bengkok, menjauhi lambungnya. Wa yabsutu dhahrahu, ini penting. Dan membentangkan dhahrahu, punggungnya, wa yusawwihi, dan meluruskannya. Jadi nggak ke atas, nggak ke bawah, lurus. Hatta hingga lau subba alaihil ma, seandainya dituangkan apa sebab? Apa sebab? Dituangkan hatta lau subba, hingga seandainya dituangkan alaihi, ke atasnya, ke atas apa? Punggung, al-ma'u, air, lastaqarra, niscaya akan tetap air tersebut, tidak numpah. Saking lurus. Kalau ke atas itu udah numpah, atau kalau ke bawah juga numpah, lurus. Jadi harus lurus. Wa kana yatma'innu fi ruku'ihi, kemudian beliau tumakninah dalam ruku'. Ini penting, tumakninah. Apa tumakninah? Diam sejenak. Diam sejenak dan harus lurus. Itu tumakninah. Tenang. Nah, tumakninah itu tenang, diam sejenak. Wa yaqulu, dan membaca subhana rabbiyal azim, salatan 3 kali. Ini sunnah. Wajibnya berapa? 1. Subhana rabbiyal azim itu cukup. Tapi sunnahnya 3 kali. Lebih boleh enggak? Boleh. Ya. Lebih boleh, karena dalam riwayat disebutkan beliau memperbanyak. Namanya memperbanyak itu sebanyak-banyaknya. Wa kana yaqulu fi hadzal rukni, dan beliau membaca di rukun ini, yakni ruku', anwa'an, bermacam-macam, minal adhkari, dari zikir, wal adhiyati, dan doa, taratan bihada, terkadang dengan ini, wa taratan bihada, dan terkadang dengan ini. Berarti ini nanti masih akan disebutkan bacaan-bacaannya apaan. Ini ringkasannya aja. Wa kana yanha an qiraatil Qur'an, dan beliau melarang membaca Al-Qur'an fir ruku'i, saat ruku', wasujudi, dan sujud. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam yarfa'u sulbahu, mengangkat tulang sulbinya, minar ruku'i, dari ruku', qailan, seraya membaca sami'allahu liman hamidah. Wa kana yarfa'u yadayhi, dan beliau mengangkat kedua tangannya, inda hadzal i'tidali, saat i'tidal ini, wa yaqulu, dan beliau membaca wa huwa qa'imun, dan beliau sedang dalam keadaan berdiri, wa yaqulu, dan beliau membaca wa huwa qa'imun, dalam keadaan berdiri, Rabbana walakal hamdu. Apa? Rabbana walakal hamdu. Ingat ya, ini bagi imam atau sholat sendirian. Gimana? Sami'allahu, ini berarti kan di ruku'. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Ini saat imam atau sholat sendirian. Adapun makmum, ketika imam sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Sama atau beda? beda. Sama atau beda? Beda. Jadi imam atau sholat sendirian, sami'allahu liman hamidah, saat berdirian. Bagi makmum, Rabbana walakal hamdu. Udah mengucapkan salam. Tidak ada baca sami'allahu liman hamidah. Ya. Adapun imam atau sholat sendirian, Rabbana walakal hamdu, saat sudah berdiri. Terus makmum saat sudah berdiri baca apa? Baca tambahannya. Jadi setelah Rabbana walakal hamdu, tambahannya apa? Hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Bukan jadi satu itu. Bukan jadi satu. Yang mana? Itu yang dari awal. Rabbana walakal hamdu. Iya,
Iya, itu tambahannya. Bagi imam kan sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban fi. Itu kalau sendirian juga. Kalau sendirian atau imam. Kalau sebagai makmum, Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakat fi. Ya. Itu penjelasannya ulama. Wa kana tarotan yazidu aini. Wa kana tarotan, dan terkadang yazidu menambah ala dzalika. Itu tambahannya tadi maksudnya. Menambah dari Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakat fi. Tsumma kana yukabbiru wa yahwi sajidan. Kemudian baru bertakbir setelah berdiri tadi, wa yahwi, dan menuju sajidan, sujud. Wa yad'u yadayhi 'alal ardi, dan meletakkan kedua tangannya di atas bumi, qabla rukbatayhi, sebelum lututnya. Jadi antum letak ketika sujud, tangan dulu atau lutut dulu? Ana lutut dulu. Ana. Ada yang lutut dulu, ada yang tangan dulu. Kayak kepala dulu ya. Karena wajib dulu. Sikap topat itu. Kedua-duanya Sikap sah. hati itu. Ulama berbeda pendapat hanya masalah apa? Fadhailiyah. Mana yang lebih afdol? Nah, dalam masalah afdoliyahnya, mana yang lebih afdol? Ya. Yang afdol mana? Tangan dulu atau lutut dulu? Itu beda pendapat. Tapi semuanya sepakat sah. Sepakat sah. Yang enggak sah kepala dulu. Jungkir balik. Yang terlarang itu seperti apa? Katanya turunnya seperti apa unta? Seperti mabruknya onta, mabruk. Makanya antum jangan mabruk itu onta. Mabruk ya, itu onta menderung. Yang benar apa kata Sulaiman? Mubarak ya. Makanya bulan Ramadan itu bulan yang mubarak, bukan bulan mabruk. Memang tulisannya mabruk. Hah? Salah paham. Orang yang mengatakan mabruk itu sebetulnya onta menderung. Mabruk ya berarti onta ya. Menderung ya itu turun. Onta menderung. Arendu. Nah, jangan seperti arendunya onta. Onta itu lutut duluan atau tangan duluan. Itu pendapat. Sama-sama dalilnya pakai itu. Yang berpendapat kalau sujud itu tangan duluan karena onta lutut duluan. Kata yang sebelah enggak, onta itu tangan duluan, maka antum lutut duluan. Saya ada orang. Karena nggak tahu mana tangannya onta. Antum memang bagi yang mendapat tangan duluan jangan lutut karena lutut itu onta, mengatakan tangannya onta itu yang belakang, lututnya yang depan. Anda benar nggak? Onta itu tangannya yang belakang, beda dengan hewan lain, kaki yang depan. Iya. Antum perhatikan, kucing kalau rindu kakinya kemana? Gini kan? Onta itu gini, kebalik. Yang ke belakang itu yang belakang. Yang belok ke sana itu yang belakang. Sehingga mengatakan berarti tangannya belakang onta. Yang depan. Semua hewan pasti ini kan, kalau iya. Tapi onta beda ke belakang. Sapi kan kayak gini. Sapi juga kayak gini juga. Ininya. Iya, kaki kuku. Ininya. Kalau ininya tetap merkok ke depan. Coba di YouTube Jadi aja. sampai. Lihat arendunya onta. Onta beda sendiri. Onta beda. Makanya ada yang dapat mana ada hewan disebut yang punya 4 disebut tangan 2, kaki 2. Semuanya nyebut berkaki 4. Berarti semuanya Kaki. kaki. Enggak ada tangannya. Tidak ada tangannya hewan itu yang berkaki 4. Coba sapi itu berkaki berapa? Kaki 4. Kambing
Tidak ada tangan. Sehingga jangan kayak onta berarti kaki duluan. Sehingga manusia harus tangan duluan. Ya Bu. Nah, Ya udah tangan dulu deh. berarti yang jadi kayak 3. Nah, mungkin ini ya sampai sini yang bisa kita bahas. Iya, Pak. Itu belum semuanya nih ya, belum semuanya dijabarkan kan Bu. Kalau sama usaha lain lebih panjang lagi. Paling baru satu baris gini. Ini aja sudah 2 halaman. Nah, sampai mana tadi? Sampai meletakkan kedua Nah, tangannya sejajar. qabla rukbatayhi. Nah ini wa yadahu yadayhi ala ardi qabla rukbatayhi, sebelum kedua lututnya. Ya kan? Ya, sampai situ aja ya. Diulang lagi aja. Ya, jangan lagi nanti apa namanya? Ingat-ingat ya sampai situ ya. Sampai